Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI selaku Rektor UIN 1 Tulungagung, yang terhormat Bapak Samsul Rifai MPDI selaku dosen pemangku mata kuliah dan tata kelola. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sampai saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita di zaman yang gelap kita menuju zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kewajiban kita sebagai umat Islam dalam menuntut ilmu. Allah sendiri itu sudah menuliskan dalam Al-Quran di surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan Allah juga Maha teliti atas segala apa yang kita lakukan. Jadi maksud dari ayat ini itu kita sebagai umat muslim yang menuntut ilmu, derajatnya itu diangkat lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita sebagai penuntut ilmu itu pasti akan melakukan yang namanya perjuangan. Ilmu merupakan cahaya bagi kita semua, karena apabila kita tanpa adanya ilmu, kita akan menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Dan tanpa adanya ilmu, kehidupan kita itu sama seperti gelap gulita. Jadi ilmu itu ibaratkan lampu bagi kita semua sebagai penerang kehidupan kita. Karena dengan ilmu kita akan lebih mengetahui semua mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Hal ini juga tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi yang artinya menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi semua umat muslim. Teman-teman, tapi kewajiban dalam menuntut ilmu ini tidak hanya dalam hal keagamaan saja, namun kita juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, seperti contohnya ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu peternakan, ilmu perhutanan, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Bahkan Allah juga menjanjikan kepada kita sebagai penuntut ilmu itu kelebihan-kelebihan. Yang pertama yaitu kelebihannya Allah akan mengangkat derajat kita sebagai penuntut ilmu. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang dimana Allah itu akan mengangkat derajat kita lebih tinggi karena kita menuntut ilmu. Selanjutnya yang kedua yaitu dipermudah jalannya menuju surganya Allah. Allah itu akan mempermudah jalan kita dalam menuju surganya Allah. Jadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan menuju surganya Allah itu tadi, kita bisa dengan cara menuntut ilmu. Nah, dengan menuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, tekun, ikhlas, dan semua itu dilakukan atas segalanya itu untuk Allah, insya Allah kita akan dipermudah jalannya menuju surganya Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya Allah. Selanjutnya yang ketiga itu mendapatkan pahala yang kekal. Jadi kita sebagai penuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala yang kekal dan mengalir sampai akhir hayat nanti. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u lahu bihi wa waladan shalihah yad'u lahu. Yang artinya, apabila umat manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu
sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi apabila kita mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, kemudian orang lain yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi kepada orang lain, maka insya Allah pahala dan kebaikan itu akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Karena sejatinya ketika kita meninggal dunia, kita sudah tidak bisa lagi melakukan segala hal kebaikan karena semua amal akan terputus. Selanjutnya yaitu yang keempat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Jadi menurut ilmu itu akan membawakan kebahagiaan untuk kita, baik di dunia maupun kelak di akhiratnya Allah. Jadi kita itu yang namanya menuntut ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadinya sampai kapanpun, dari kita lahir sampai kita meninggal pun kita masih menuntut ilmu. Jadi ilmu itu merupakan sebuah kunci kebaikan dari segala hal yang ada di dunia ini. Seseorang yang memiliki amal dan keimanan kepada Allah itu dianggap sempurna apabila orang tersebut memiliki ilmu. Jadi ilmu itu penting sekali ya teman-teman, karena apabila kita menuntut ilmu, maka kita akan menjadi orang yang tahu mana yang hak, mana yang batil, dan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Karena dari itu semua, ya kita akan mendapatkan seperti kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi semoga kita semua dipermudah segalanya dalam menuntut ilmu, dan marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan belajar yang tekun, karena siapa lagi nanti penerus bangsa ini kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini kalau bukan kita? Dan siapa lagi yang akan berdakwah kalau bukan kita? Semoga Allah mempermudah segala hal kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mempermudah segala hal yang kita lakukan dalam menuntut ilmu, dan semoga menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.